Kita masih membahas soal penangkapan anggota Komisi 3 DPR oleh KPK. Tadi saya sudah berbincang dengan Igede Pasek, mantan kader Partai Demokrat yang juga sekarang anggota DPD di Bali. Dan melalui telepon ada Ruhut Sitompul, politisi Partai Demokrat. Pak Ruhut, bisa mendengar suara saya, Riko? Jelas, Riko. Jelas, Pak Igede Pasek. Siap. Pak Ruhut, jadi Partai Demokrat mengkritik pernyataan KPK semalam. Jadi sebetulnya yang dipermasalahkan adalah kata-kata OTT-nya atau penangkapannya? Kalau kawan gua, saya hormati kritik mereka. Tapi kalau Ruhut Poltak Sitompul sebagai koordinator juru bicara Partai Demokrat tetap save KPK, saya mendukung penuh KPK. Karena saya selalu mengingatkan kader-kader saya, jangan main api, nanti terbakar. Jadi tegas saya katakan, memang saya juga memohon dalam pemberantasan korupsi, faktanya bukan hanya Partai Demokrat, semua partai ada kadernya yang terlibat korupsi. Tapi saya mohon kader-kader saya janganlah main api lagi, nanti terbakar. Jadi Anda menyatakan bahwa yang masalah itu OTT-nya atau penangkapannya? Karena kemarin juga dijelaskan dalam konversi Demokrat, ini ada intervensi, ada ini dan ada itu. Tegas kalau Pak SBY mengarahkan kepada saya, Pak Ruhut tetap tegas, tetap ingatkan semua kader ada fakta integritas, jangan sekali-sekali main-main dengan fakta integritas. Jadi tidak usah khawatir, aku tidak pernah mempermasalahkan itu. Baik, Pak Ruhut, Pak SBY juga kemarin langsung mengumpulkan, apalagi yang tertangkap KPK selama ini adalah posisi-posisi kunci di DPP. Apa perbincangan yang menjadi dinamika di partai sampai saat ini? Ya, perbincangan karena itu malam ini kami nanti jam 2.30 dikumpulkan oleh Pak SBY, Bapak mengingatkan kembali fakta integritas. Lagi itulah Pak ya? Nanti kami dikumpulkan. Kawan-kawan tidak boleh. Ingat, hanya kita partai yang menandatangani fakta integritas. Apabila kader yang terlibat korupsi, partai tidak akan melindungi. Tegas kita mengatakan itu. Tadi Pak Pasek mengatakan bahwa ini adalah salah sistemnya, begitu Pak Pasek ya? Iya, jadi saya kira begini, seandainya kayak Pak Ruhut ini kan berjuang udah lama. Nah, wajar dapat posisi di kepengurusan DPP dengan posisi yang bagus, dengan perjuangan yang keras, loyalitas yang bagus. Nah, tetapi sahabat saya Pak Putu Sudiartana ini kan orang baru masuk Demokrat lewat DCP pemilu yang lalu, ketika Kongres langsung jadi wakil bendahara umum. Nah, ini saya kira memang proses tanpa screening yang begitu bagus. Warningnya Pak Ruhut saya kira betul, jangan coba-coba main api. Problemnya adalah kenapa orang baru ini tanpa screening langsung dapat jabatan basah yang kemudian berkorelasi dengan tugas-tugas keuangan. Ini yang semestinya kotak Pandoranya harus kita buka bersama. Karena kasihan, Bali merasa menjadi korban besar karena dua kursinya relatif menjadi impoten, tidak berfungsi sama sekali. Hak-hak representatif orang Bali dalam sistem ketatanegaraan di parlemen dia tidak berjalan dengan bagus. Dan saya sebagai salah satu pemilih Partai Demokrat ketika pemilu yang lalu, tentu merasa wakil saya tidak bekerja. Baik, Pak Ruhut, gitu. Orang baru ada di posisi yang besar begitu, kata Pak Pasek. Tanggapan Anda? Jadi saya jujur, saya ini orang objektif. Yang baik dari Pak Pasek saya sangat hormati. Ya, saya juga kaget baru dengar dia rupanya pernah di PDI Perjuangan, dia pernah di PKPI. Ya, saya kaget juga ya. Tapi sebenarnya siapapun dia, bersyukurlah diberi kepercayaan oleh Tuhan Yang Maha Kuasa ikut di partai kami. Kok kepercayaan ini dia salah gunakan? Itu yang saya sedih. Pak Ruhut, yang dikatakan sahabatnya Igede Pasek ada benarnya. Baik, Pak Ruhut, bagaimana jika ada anggapan uang itu masuk ke partai, apalagi posisi yang ditempati oleh Pak Igede itu adalah posisi wakil bendahara umum partai. Apa komentar Anda? Jadi komentar saya, semua bukan hanya Partai Demokrat, ya, yang bendaharanya kena, wakil bendaharanya kena, selalu mengatakan, ya maaf saja, itu untuk partai. Tapi tegas saya katakan, ya, ini semua kelakuan one man
kepentingan pribadi-pribadi menjual partai. Tegas saya katakan partai tidak terlibat. Saya jadi sedih, hati saya menangis karena saya tahu Ketua Umum saya Bapak SBY orang yang paling jujur, orang yang paling santun, cerdas dan bersih. Pak Gede Pasek pun mengaku itu. Bagaimana kenegarawanan Pak Susilo Bambang Yudhoyono? Baik, Pak Pasek, jadi tidak ada aliran dana ke partai, Anda sepakat untuk kasus ini? Ya, saya kira kalau itu yang bisa menjawab penegak hukum ya, PPATK yang bisa jawab. Kalau kita nanti sifatnya menduga, hanya konstruksi berpikir kita yang harus kita ini kan. Pak SBY bisa saja adalah figur pemimpin yang baik. Beliau memang betul pemimpin yang santun. Tetapi ketika menjadi ketua umum partai, dia harus tetap bertanggung jawab terhadap apa yang menjadi kepengurusan, apalagi ini pengurus harian intinya. Jadi SBY harus bertanggung jawab menurut Anda itu ya konklusi terakhirnya Pak Pasek. Ya, Pak Ruhut. jadinya terkait dengan penempatan personalia itu gitu loh. Oke, IGD Pasek, anggota DPD dari Provinsi Bali yang juga mantan kader Partai Demokrat, tadi juga bergabung bersama kita Ruhut Sitompul, politisi dari Partai Demokrat. Terima kasih telah bergabung di Kompas.